Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pucuk Rebung yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Muhammad Gilang Alifa Hidayah. Saya Anissa Nur Suci Rahmadani. Saya Indah Suryanti. Saya Sumiati. Kelompok kami akan mempersembahkan sastra lisan Melayu dengan mata kuliah budaya Melayu yang diampu oleh dosen Ibu Imelda Aprilia MSc. Selamat menyaksikan. Pantun adalah genre puisi dalam kesastraan Melayu yang paling luas dikenal hingga saat ini. Di masa lalu, pantun dipakai dalam percakapan sehari-hari maupun di dalam acara-acara adat. Di masa kini, pemakaian dalam percakapan sehari-hari bertransformasi dalam berbagai acara resmi adat maupun formal. Di masyarakat Melayu, pantun memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu sebagai pembuka suatu acara, sebagai pengungkap perasaan yang sulit disampaikan, sebagai hiburan, dan sebagai penyampaian pesan formal. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, tiap baris berisi 4 bait, yang kedua baris 1 dan baris 2 disebut sampiran, yang ketiga baris 3 dan 4 adalah isi pantun, yang keempat tiap baris berisi 8-12 kata, yang kelima bersajak ABAB atau AABB, yang keenam anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Jenis-jenis pantun ada 4, yaitu pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun berkasih-kasih. Baik, yang pertama ada pantun teka-teki. Contohnya, kepati membeli ketan, paling nikmat yang berwarna hitam. Kalau siang mata tak kelihatan, kalau malam matanya tajam. Yang kedua ada pantun jenaka. Contohnya, pergi ke pasar membeli bebek, bebek dimasak enak sekali. Adik tertawa melihat kakek, giginya copot seusai makan roti. Yang ketiga, ada pantun berkasih-kasih. Contohnya, kejar pencuri pakai belati, pencurinya takut langsung lari. Ketutup mata tampak di hati, cantik dirimu bak bidadari. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkitan semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai religi. Nilai religi atau agama adalah nilai yang didasarkan pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, maupun makhluk lainnya. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral biasanya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenaan dengan pernikahan, mata pencarian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Yang kelima ada nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan keseni. Yang keenam ada nilai edukasi. Edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Fungsi hikayat. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Hikmat Hang Tuah menceritakan tentang seorang pahlawan Melayu yang setia dan berani. Hang Tuah adalah seorang laksamana di Kesultanan Melaka yang terkenal karena keberanian dan kesetiaannya kepada Sultan. Ia memiliki 4 sahabat setia, yaitu Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, dan Hang Tegar. Suatu ketika, Hang Tuah difitnah dan dihukum mati oleh Sultan. Namun, ia selamat berkat bantuan orang lain. Setelah itu, Hang Tuah kembali untuk membela Sultan. Dalam kisah ini, Hang Jebat yang merasa tidak adil atas perlakuan terhadap Hang Tuah memberontak dan melawan Sultan, tetapi akhirnya tewas dalam pertarungan dengan Hang Tuah. Hikmat
Ini mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris atau lebih kalimat. Gurindam berasal dari bahasa Tamil India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam awalnya dibawa oleh orang Hindu atau terpengaruh sastra Hindu. Dalam baris pertama, gurindam berisi syarat, persoalan, masalah, atau perjanjian. Sementara pada baris kedua berisi jawaban atas persoalan yang dipaparkan pada baris pertama. Pengarang gurindam yang terkenal di bumi Melayu adalah Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dengan gurindam ciptaannya Gurindam 12 yang terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai puisi diktatif karena mengandung unsur pembelajaran dan petunjuk hidup. Selain itu juga diajarkan ilmu tasawuf, yaitu syariat, hakikat, ma'rifat, dan tarikat. Gurindam 12, Garapan Raja Ali Haji. Pasal 1. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Syair merupakan salah satu karya sastra lama yang pada setiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik dan memiliki akhiran irama yang sama. Syair berasal dari Melayu dan Hamzah Pansurilah yang kebanyakan berkontribusi dalam pembuatan syair khas Melayu. Syair biasanya digunakan untuk menggabungkan sesuatu yang sangat panjang seperti cerita agama, cinta, nasihat, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri syair. Biasanya terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Syair ini bersajak a dan bahasa syair berbentuk kiasan atau perumpamaan. Jenis-jenis syair yaitu yang pertama syair agama, yang kedua syair kiasan, yang ketiga syair panji atau perjuangan, yang keempat syair romantis, dan yang kelima yaitu syair sejarah. Dengarlah Tuhan ayat berberi kepada anak muda bestari. Jika benar kepada diri, nasihat kebajikan ayat diberi. Dengarlah Tuhan ayat diberi kepada anak muda bestari. Nasihat kebijakan ayat diberi. Amalkan jangan malas dan nyeri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Di Kedah ke Pekansari, di Suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas yang diberi, di lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum.